Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, di sini saya akan berbagi nih tips-tips bagaimana sih makanan atau pola makan yang kita konsumsi pada saat sahur dan berbuka puasa. Berhubung ini di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba untuk berbagi tips atau cara saya dalam mengkonsumsi makanan saat puasa gitu. Jadi teman-teman ya, jangan takut untuk menjalankan puasa Ramadan teman-teman ya. Jadi niat kita, tekad kita untuk berpuasa itu harus kuat dulu teman-teman. Karena kalau kita nggak kuat, tekad kita, niat kita untuk berpuasa belum kuat, itu nanti akan mudah gagal atau mudah batalin puasa, seperti yang saya jelaskan di video channel saya sebelumnya, bahwasanya kalau para penderita kayak kita, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan gangguan mental lainnya, itu harus punya tekad yang kuat untuk melakukan puasa seperti itu ya. Karena kita pahami bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali faedahnya dan banyak sekali keutamaannya ya untuk kita, baik secara kesehatan fisik maupun mental. Itu bagus banget teman-teman. Bahkan saya pernah merasakan sendiri perbaikan asam lambung saya, alhamdulillahnya, waktu saat dulu itu setelah menjalankan puasa Ramadan teman-teman ya. Jadi saya usahakan untuk full kayak gitu puasa Ramadannya, meskipun ya di tengah-tengah puasa, apalagi hari pertama, hari kedua, ketiga, itu udah rasanya nggak karuan ya. Ada jam-jam tertentu di mana asam lambung kita itu kambuh dan naik, entah yang sendawa, entah yang kerucuk-kerucuk, entah yang mules, entah yang apa. Nah itu, tapi kita tetap usahakan untuk bertahan kayak gitu. Puasa saya disarankan oleh dokter dalam bahwasanya kalau memang kita ke organ, maksudnya asam lambung GERD-nya itu bukan karena organik, tidak ada mual muntah atau yang permasalahan lainnya, itu nggak apa-apa teman-teman, dilatih untuk puasa kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman kok asam lambungnya itu udah cukup parah, misalkan kok udah mual, sering muntah dan lain sebagainya, nah itu nggak harus puasa, nggak apa-apa kayak gitu. Yang dikhawatirkan nanti malah memperparah kondisi lambung. Tapi kalau asam lambungnya itu asam lambung GERD yang enggak sampai ke organik, bukan organik tetapi lebih ke arah anxiety dan lain sebagainya, psikosomatis, itu kita coba untuk puasa deh teman-teman, karena itu sebagai salah satu bentuk terapi menurut saya ya, terapi spiritual atau membantu kesehatan jiwa kita dan fisik kita yang jelas seperti itu. Apalagi untuk pencernaan itu bagus banget kalau kita terapkan puasa kayak gitu ya. Nah teman-teman, mungkin sekarang saya akan membahas pola makan gimana yang saya konsumsi waktu dulu itu ya, kok saya bisa sehat saat puasa Ramadan kayak gitu. Mudah-mudahan untuk Ramadan kali ini juga harapannya saya dan teman-teman semuanya bisa kuat dalam menjalaninya ya teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal dan dengan kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah mungkin bisa saya share ke teman-teman gimana cara konsumsinya. Jadi di saat kita sahur itu kita perbanyak air putih ya teman-teman ya, paling tidak 4 gelas air putih kayak gitu. Nah 4 gelas air putih, kemudian kefir. Nah ini jangan lupa, pokoknya jangan ketinggalan. Kalau ini dulu saya konsumsinya saat perut kosong teman-teman. Nah saat perut kosong, jadi bangun tidur saya minum kefir yang kemarin ya sudah dijelaskan di gelas belimbing itu perbatasannya itu ya teman-teman ya. Di perbatasan ini, gelas belimbing ini saya minum segitu, dan 1 sendok madu itu dikonsumsi pada saat kita bangun tidur, air putih sama kefir dan madu. Kemudian dilanjutkan makan biasa teman-teman, misalnya kita makan nasi ya. Jadi kalau sahur saya sarankan untuk tetap makan nasi ya, karena itu untuk menambah tenaga dan energi kita supaya puasa kita tuh nggak lemas kayak gitu. Jadi makan nasi, kemudian bisa ditambah sari kurma 1 sendok juga bagus. Nah habis itu kalau misalkan teman-teman masih mengkonsumsi
obat, entah itu obat lambung atau obat psikiater atau obat apapun itu dijarain teman-teman. Jadi saat bangun tidur itu teman-teman bisa mencoba untuk bangun tidur tuh kefir dulu, baru habis itu konsumsi obatnya itu saat mau menjelang imsak ya. Nah itu jadi ada jarak ya, paling enggak setengah jam atau 1 jam lah itu dijarain. Jadi eh, di jangan di apa namanya ya, jangan berdekatan waktunya, harus berjarak seperti itu. Nah, kemudian di saat sahur itu jangan lupa buah-buahan juga bagus ya untuk menambah energi kita dan supaya pencernaan kita juga lebih lancar, seperti itu ya, lebih baik kondisinya. Nah, kemudian itu tadi yang saya konsumsi saat sahur. Nah, untuk berbuka puasa juga jangan makan makanan yang berat, teman-teman. Pokoknya tetap air putih dan kurma. Nah, kurma ini bagus banget ya. Saat sahur boleh pakai kurma atau sari kurma, terserah. Pokoknya kurma ini bagus banget, teman-teman ya. Jadi air putih sama kurma dikonsumsi saat buka puasa. Silahkan teman-teman coba konsumsi, dan makan kurma paling enggak 3 biji dulu lah, 3 biji dulu itu. Yang penting ganjil kan jumlahnya kalau makan kurma ya teman-teman ya, paling bagus sih 7 biji ya, tapi kalau memang kayaknya kok enggak kebanyakan atau gimana ya, 3 biji itu udah bagus lah, karena yang penting jumlahnya tuh ganjil kayak gitu. Nah itu teman-teman konsumsi itu dulu, air putih hangat. Seperti itu. Kemudian buah-buahan atau talbina yang kemarin saya jelaskan ya, serial itu ya. Nah itu habis itu teman-teman boleh konsumsi baru ini, kefir ini kayak gitu. Nah jadi sebelum minum kefir teman-teman isi dulu itu tadi buah-buahan atau talbina, air putih hangat, dan kurma. Pokoknya jangan yang berat, jangan langsung nasi atau gorengan atau kolak dan lain sebagainya teman-teman, itu dihindari dulu. Kalau stuk pisang mungkin masih boleh ya, tapi kalau apa itu kolak ya, santan, itu hindari teman-teman. Nah baru teman-teman sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib teman-teman baru boleh konsumsi, misalkan kalau memang masih lapar ya konsumsi aja nasi dengan porsi yang sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah kenyang ya jangan dipaksakan juga, paling cemilan-cemilan buah aja dilanjutkan kayak gitu ya. Nah mungkin kalau untuk buka seperti itu teman-teman, dan nanti menjelang tidur baru teman-teman bisa konsumsi obatnya, misalkan jam 9 habis tarawih. Kalau yang masih mengkonsumsi obat dokter bisa diminum saat kita menjelang tidur seperti itu. Nah mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kita semua lah tetap semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh khidmat dan full ya, amin ya rabbal alamin, dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.